Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Jadi kita nanti akan membahas tentang fungsi injektif, fungsi surjektif, juga fungsi bijektif. Dan yang juga disebut dengan nanti fungsi satu-satu, fungsi pada atau onto, dan fungsi korespondensi satu-satu. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Nah, sebagai persepsi atau mengingat kembali, pengertian tentang fungsi, bahwa fungsi dari A ke B itu adalah relasi yang memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi ini kita ingat kembali, fungsi dari A ke B adalah relasi, dia harus relasi yang memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut atau ingin mengingat kembali tentang pengertian fungsi, Anda bisa ikuti video saya yang lalu, yaitu tentang relasi dan fungsi. Di situ akan dibahas pengertian fungsi yang paling dasar. Ya. Sekarang kita akan membicarakan tentang jenis-jenis fungsi. Jadi misalkan F itu adalah fungsi dari A ke B, maka fungsi F dikatakan fungsi injektif. Fungsi injektif kadangkala kita sebut dengan fungsi satu-satu, ya. Fungsi F dikatakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika setiap anggota range F itu adalah daerah hasil, ya, daerah hasil. Daerah hasil F merupakan peta dari sebuah anggota A. Apa itu range F? Itu Anda bisa lihat di video sebelumnya, itu adalah daerah hasil. Dia adalah merupakan himpunan bagian dari kodomen yang punya prapeta di A. Ya. Jadi setiap anggota daerah hasil merupakan peta dari sebuah, tidak boleh lebih dari satu, ya, sebuah anggota A. Jadi kalau kita notasikan dalam simbol matematika, F itu dikatakan injektif jika untuk setiap B anggota range F, setiap B anggota range F ada A anggota A besar, adanya itu tunggal, hanya sebuah, kita notasikan dengan seperti ini, itu artinya ada tapi hanya sebuah. Ada sebuah A anggota A besar sehingga A itu dipetakan ke B, atau FA sama dengan B. Itu dalam bahasa yang lebih fleksibel gitu ya. Jadi ini simbol matematiknya. Ada B anggota RF sehingga ada tunggal A anggota A besar, sedemikian hingga FA sama dengan B. Itu artinya makna lainnya adalah setiap anggota RF itu merupakan peta dari sebuah anggota A. Ini peta dari sebuah anggota A. Jadi kalau kita punya fungsi F, ya, ini dari A ke B, katakanlah ini fungsinya adalah F. Range F itu di sini katakanlah range F itu range S itu di, maaf, ini di dalam, ya. Ini misalkan RF-nya di sini, misalkan apa, RF itu adalah anggota-anggota B yang punya kawan di A, misalkan begini ya di sini. Nah, dia dikatakan satu-satu kalau setiap anggota RF ini merupakan peta dari sebuah anggota A. Dia merupakan peta dari sebuah anggota A seperti ini. Jadi tidak boleh ini misalkan ini ya, dia peta dari katakanlah di sini X, dia juga peta dari Y. Nah, itu bukan satu-satu. Kalau seperti ini bukan satu-satu. Kenapa? Karena ada anggota B yang merupakan peta dari lebih dari satu anggota A. Jadi kalau dia satu-satu ini tidak mungkin terjadi seperti ini, ya. Contoh konkretnya misalkan saya punya fungsi dari A ke B, ya fungsinya dari fungsi F, misalkan di sini misalkan PGR, di sini adalah misalkan 1, 2, 3, 4, misalkan P-nya ke 1, mungkinnya ke 3, 4, mungkin R-nya ke 2. Ini contoh fungsi satu-satu. Setiap anggota range F, ini range F itu siapa? 1, 2, dan 4. Satu hanya peta dari satu anggota B, sebuah anggota. Satu itu hanya merupakan peta dari sebuah anggota A. 2 peta dari sebuah anggota A. Dan 4 peta dari sebuah anggota
A. Itu ya. Itu namanya fungsi satu-satu. Nah, dalam rumusan matematik, jadi tadi ya, fungsi satu-satu itu adalah kalau ini A, ini B. Nah, kalau begini dia tidak boleh. Ini bukan satu-satu. Kalau X dan Y begini, dia peta ke yang sama, misalkan ini adalah satu, ini bukan injektif. Jadi kalau ini ada anggota A yang berbeda, maka dia petanya harus berbeda juga. Jadi kalau ini X dan Y-nya itu anggota A, X dan Y berbeda, maka dia petanya harus berbeda juga. Bisa ke sini misalkan. Jadi apa? Jadi kalau X dan Y itu anggota A, dan X itu tidak sama dengan Y, maka dia haruslah Fx tidak sama dengan Fy. Jadi kalau X dan Y-nya itu berbeda, maka petanya juga berbeda. Ya, itu fungsi satu-satu. Ini adalah kalimat implikasi. Jika X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Kita tahu bahwa implikasi P maka Q itu senilai dengan kontraposisinya, atau senilai atau ekivalen dengan kontraposisinya. P maka Q itu ekivalen dengan tidak Q maka tidak P. Itu apa artinya ekivalen? Kalau ini benar, ini juga benar, sama nilainya. Nah, ini implikasi. Jika X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Ini senilai dengan implikasinya. Apa artinya? Tidak kanan, berarti kalau Fx. Kalau ini Fx tidak sama dengan Y, berarti tidak ini. Berarti apa? Kalau Fx sama dengan Fy, ya, maka tidak kanan, maka tidak kiri. Tidak ini, maka X-nya harus sama dengan Y. Jadilah ini secara matematis untuk mengecek apakah suatu fungsi itu injektif atau tidak. Cek apakah Anda boleh pakai yang atas, boleh juga pakai yang bawah. Kalau Fx sama dengan Fy, maka X-nya mengakibatkan X-nya sama dengan Y. Atau Anda boleh pakai atas, jika X tidak sama dengan Y, maka mengakibatkan Fx tidak sama dengan Fy. Itu secara matematis. Contoh, saya punya fungsi ya, F-nya dari R ke R dengan rumusan Fx sama dengan 2x min 3. Apakah F ini fungsi injektif atau tidak? Maka seperti tadi, kalau Fx sama dengan Fy, apakah mengakibatkan X sama dengan Y? Kalau ini terjadi, maka dia injektif. Oh, kita lihat Fx apa Fx? Fx itu adalah 2x min 3 sama dengan Fy. Kalau Fy apa? Kita ganti X-nya dengan Y. Berarti 2Y min 3. Kita sederhanakan. Kedua ruas kita tambah dengan 3, diperoleh 2X sama dengan 2Y. Kedua ruas kalikan setengah, maka ini menjadi X, ini menjadi Y. Oh, ternyata kalau Fx sama dengan Y mengakibatkan X sama dengan Y. Oh, kalau begitu berdasarkan yang tadi, maka F itu injektif. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Misalkan saya punya fungsi F dari R ke R dengan rumusan fungsi Fx sampai dengan X kuadrat plus 1. Ya. Apakah ini injektif? Seperti tadi, kita misalkan Fx sama dengan Fy. Ya. Apakah mengakibatkan X-nya harus sama dengan Y? Kita lihat Fx-nya apa? X kuadrat plus 1. Fy apa? Berarti Y kuadrat plus 1. Kedua ruas saya kurangi 1, diperoleh apa? X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kalau X kuadrat sama dengan Y kuadrat, apakah mengharuskan X-nya sama dengan Y? Ternyata tidak. Contoh, kalau X-nya 1, X-nya 1 ya, ini menjadi 1 kuadrat, Y-nya min 1. Juga 1 sama dengan 1. Ternyata, kalau X kuadrat min Y kuadrat,
kalau X kuadrat sama dengan Y kuadrat tidak mengakibatkan, tidak mengharuskan X-nya sama dengan Y. Ternyata juga bisa X-nya tidak sama dengan Y, tapi X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ya, jadi F-nya tidak injektif. Ya. Kalau Anda mau lebih yakin lagi, kenapa kok ini bisa mengakibatkan X tidak harus sama dengan Y, Anda pakai begini, kita faktorkan X kuadrat, ini min Y kuadrat sama dengan 0. Kalau kita faktorkan X plus Y kali X min Y sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan Y, atau yang ini diperoleh X-nya sama dengan Y, yang ini X sama dengan min Y. Jadi bisa diperoleh kalau X kuadrat sama dengan Y kuadrat tidak harus X-nya sama dengan Y, tapi juga bisa X-nya sama dengan min Y. Jadi maka F-nya tidak injektif. Nah, itulah jenis yang pertama ya tentang fungsi injektif secara analisis ya. Sekarang kalau tinjauan secara geometris ya, kalau tinjauan secara geometris tadi adalah kalau X-nya berbeda maka Fx-nya, kalau X dan Y berbeda maka Fx juga tidak sama dengan Fy. Contoh seperti ini. Tadi bahwa ini fungsi injektif, Fx sama dengan 2x min 3. Ini kalau digambar, ya, maaf, kalau digambar grafiknya itu berupa garis lurus kan, ini berupa garis lurus gitu ya. Berartinya positif, kalau 0, x-nya 0, y-nya min 3, katakanlah min 3. Kalau yang 0, maka ini adalah 3/2, katakanlah di sini. Maaf, ini 3/2, berarti 1,5 ya. 3/2 gitu. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Garis lurus ini ya, garis lurus. Nah, kalau dia injektif, maka kalau X-nya berbeda, ini dengan ini berbeda, maka nilainya juga berbeda. Ini X-nya di sana, ini X-nya juga di sini. Jadi setiap X yang berbeda, maka nilainya juga berbeda. Saya ambil di sini, maka nilainya akan berbeda lagi. Jadi tidak terjadi X-nya berbeda, tapi nilainya sama. Itu kalau secara geometris. Kita bandingkan yang kedua tadi. Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Tadi tidak injektif kan. Jadi kalau di gambar ini adalah berupa parabola. X kuadrat plus 1. Berarti dinaikkan 1 begitu ya. Ini katakanlah ini 1 ya. Ini X, ini Y. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa saya punya X di sini. Ini kalau saya tarik mendatar, nah ini juga ada. Ini katakanlah X1, ini X2. X1 tidak sama dengan X2, tapi nilainya sama. Oh, kalau begitu maka dia bukan fungsi injektif. Karena nilainya sama, tidak mengakibatkan X-nya harus sama. Itu secara geometris ya. Jadi secara geometris, kalau kita lihat fungsinya ya, misalnya begini ya. Kalau kita potong dengan garis sejajar sumbu X, dia hanya memotong di satu titik, maka dia fungsi injektif. Tapi kalau grafiknya itu, kalau grafiknya, maaf, nah kalau grafiknya kita potong ya, kita potong misalkan sini kita potong misalkan yang tadi X kuadrat plus 1 di sini. Nah, kalau ini, jadi kalau ada grafik fungsi, ini kok ada misalkan ada fungsi begini, apakah ini injektif? Tidak. Kenapa? Kalau saya potong, ini saya buat garis sejajar dengan sumbu X, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y ya, ternyata dia memotong di titik lebih dari sebuah. Ini ada 3 titik, maka dia tidak injektif. Tapi kalau kita potong dengan sumbu mendatar, dia hanya memotong di satu titik, maka dia injektif. Tapi kalau memotongnya di lebih dari satu titik, ini ada 3 titik. Di sini dia juga akan ada 3 titik. Di sini dia akan ada 2 titik. Walaupun hanya sebuah saja, ya kita potong dengan sumbu
garis sejajar sumbu X dia memotong di lebih dari satu titik, maka dia bukan injektif. Itu makna secara geometris. Nah, sekarang ke jenis yang kedua, suatu fungsi yang surjektif atau kadang dikatakan onto, kadang dikatakan fungsi pada. Suatu fungsi f dari A ke B dikatakan surjektif kalau range f daerah hasilnya itu sama dengan B. Jadi range-nya itu tak lain adalah semua kodomennya. Setiap anggota B merupakan peta dari suatu anggota A. Nah, notasi matematiknya adalah F dikatakan surjektif jika untuk setiap B anggota B, ya, untuk setiap B anggota B ada A anggota A sehingga FA sama dengan FB. Jadi kalau digambarkan ini A, ini B, dikatakan surjektif kalau setiap anggota B katakanlah di sini pasti ada anggota A yang dipetakan ke dia. Bisa sebuah, bisa dua buah. Saya ternyata misalkan di sini ada juga Y anggota B, ini mesti ada anggota A yang dipetakan ke dia. Untuk setiap, nah itu dikatakan dia fungsinya adalah onto. Jadi range F-nya itu sama dengan seluruh anggota B. Itu kalau fungsi yang surjektif atau fungsi onto atau pada. Nah, contohnya banyak ya, misalkan contoh konkretnya, misalkan di sini ada BGR, GR, ini satu. Nah, begini misalkan. Nah, ya, ini juga fungsi onto. Kenapa? Setiap anggota B, ini kebetulan hanya dua, itu pasti dia merupakan peta dari anggota A. Nah, ini katakanlah satu, ini dua. Satu itu peta dari P, juga peta dari Q, dan dua peta dari R. Ini fungsi yang onto. Seumpama begini, ada gini, ini tidak onto. Kenapa? Ada anggota B yang bukan merupakan peta dari anggota A. Jadi kalau begini bukan onto atau bukan surjektif, ya. Oke. Nah, ini fungsi contoh fungsi yang surjektif atau onto. Contoh yang tadi fx sama dengan 2x min 3. Fungsinya dari R ke R. Apakah ini fungsi onto atau pada? Artinya apa? Setiap saya ngambil anggota R yang kanan, apakah mesti ada anggota R kiri sehingga dipetakan ke yang tadi itu. Jadi kalau saya ini R, katakanlah ini R, kalau saya ngambil di sini, ini adalah Y di sini, apakah ada anggota R di sini yang dipetakan ke Y? Nah, ini pertanyaannya. Nah, caranya adalah, nih kita ambil, misal ya, misal Y anggota R. Katakanlah supaya mempermudah, kan kiri R-nya sama kebetulan kiri kanan. Katakanlah Y-nya itu Y yang kanan di sini. Saya akan mencari R di kiri, apakah ada anggota R yang kiri yang dipetakan ke Y. Jadi misal Y anggota R. Jadi apakah ada X anggota R. Nah, R yang di sini maksudnya ya. Sehingga Fx sama dengan Y. Nah, itu pertanyaannya. Ada enggak X anggota R sehingga Fx sama dengan Y? Atau apakah ada X anggota R yang dipetakan ke Y? Oke, itu pertanyaannya. Sekarang kita lihat Fx sama dengan Y. Kita akan mencari X. Ada enggak? Fx-nya adalah tadi apa Fx-nya? 2X min 3. Kita samakan dengan Y. Kita sama dengan Y. Kita akan mencari X. Ada enggak? Ya. Kedua ruas kita tambahkan 3. Diperoleh 2X sama dengan Y tambah 3. Kedua ruas kalikan setengah, maka diperoleh X sama dengan Y tambah 3 per 2. Oh, ini ternyata ada X anggota R yang petanya adalah Y. Ya, kalau Anda masukkan lagi berarti Fx, ini Fx itu adalah kita ganti dengan ini F dari Y plus 3 per 2 menurut definisi tadi adalah apa? 2 kali ini kan, 2 kali Y plus 3 per 2 ya dikurangi 3. 2 dengan ini ya habis Y tambah 3 dikurangi 3 sama dengan Y. Oh, ternyata X yaitu dipetakan ke Y. Itu artinya bahwa setiap anggota Y, anggota R yang kanan, ya pasti ada anggota R kiri yang dipetakan ke X di kanan tadi itu. Maka ini adalah fungsi surjektif.
subjektif atau onto. Oke, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Nih, fungsi dari R ke R, tahu fx-nya sama dengan x kuadrat plus S kuadrat plus 1. Apakah ini fungsi surjektif? Oke. Kita perhatikan, setiap saya ngambil anggota R di kanan, apakah ada anggota R kiri yang dipetakan ke yang kanan tadi. Jadi begini, jadi misalkan begini, ini kan R, ini R ya. Fungsinya adalah X kuadrat plus 1. Pertanyaan saya adalah, berapapun X-nya kalau dikuadratkan selalu positif. Ya, tambah 1 selalu positif. Jadi paling kecil ini lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau saya ngambil di sini 0, R-nya 0, anggota R kanan. Tidak akan pernah ada anggota di sini yang dipetakan ke 0. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena X kuadrat itu selalu paling kecil 0. Kalau ditambah 1 paling kecil ini selalu lebih besar sama dengan 1. Jadi ini nilainya tidak mungkin sama dengan 0. Apa artinya? Ada anggota R kanan yang dia bukan merupakan peta dari anggota kiri. Jadi kalau saya ambil R di kanan, tidak ada anggota R kiri di sini yang dipetakan ke 0. Apa artinya? Oh, berarti ini tidak surjektif. Ya. Kecuali kalau kodomennya R-nya itu diganti, misalkan R positif atau R lebih besar sama dengan 1. Oh, ini mungkin jadi surjektif. Tapi kalau di yang kodomennya R, maka ini tidak surjektif. Kenapa? Ada anggota bilangan real. Ya. Contohnya itu 0, tidak hanya 0. Misalkan juga Anda ambil negatif 1. Ini tidak akan pernah bilangan real yang dipetakan ke min 1. Kenapa? Ini selalu lebih besar sama dengan 0. Ditambah 1 selalu lebih besar sama dengan 1. Jadi tidak mungkin ada yang dipetakan ke 0, tidak mungkin ada yang dipetakan ke min 1. Sehingga apa? Range-nya itu tidak sama dengan R. Ada anggota R yang bukan peta dari yang kiri. Berarti dia tidak surjektif. Ya. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah fungsi bijektif. Atau ada orang yang menyebut dengan korespondensi satu-satu. Apa itu? Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif kalau dia tadi ya injektif juga surjektif, maka dikatakan bijektif atau korespondensi satu-satu. Tadi contohnya adalah kalau ini PGR contohnya gini ya, 1, 2, 3, supaya ini satu-satu begini. Nah, satu-satu ini ya. Dan surjektif. Kenapa? Semua anggota kanan punya kawan di kiri atau prapeta di kiri. Oh, berarti ini adalah bijektif. Tapi kalau begini, misalkan PGR ini misalkan 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Ini ke sini, ini ke sini ya. Ini satu-satu, tapi tidak surjektif. Kenapa? Ada 4, ini 4 tidak punya prapeta di A. Oh, ini tidak surjektif. Injektif tapi tidak surjektif, maka ini tidak bijektif. Kenapa? Karena syaratnya bijektif itu dia harus injektif juga harus surjektif. Maka ini yang bijektif, ini yang tidak bijektif. Ya. Nah, tadi contohnya sudah kita bahas tadi bahwa fx sama dengan 2x min 3 tadi ini adalah injektif. Juga kalau domainnya R, kodomennya R ini injektif juga surjektif tadi. Maka ini adalah fungsi yang bijektif. Ya. Demikian, terima kasih Anda telah mengikuti video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.